سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmat serta karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menghadiri majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang keutamaan ilmu, mempelajari dan mengajarkannya. Sedikit kita mengulang tentang pembahasan yang telah kita selesaikan pada beberapa waktu yang lalu tentang masalah ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu dengan keutamaan yang begitu besar itu ilmu apa, Pak? Ilmu ya, ilmu syar'i, ya, ilmu syariat. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu dengan keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang mau mempelajarinya dan mau mengajarkannya, itu adalah ilmu syar'i. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah ilmu yang tidak ada tandingannya apabila seseorang mempelajarinya dengan niat yang benar. Lah kenapa ilmu syar'i itu adalah ilmu yang memiliki keutamaan yang begitu besar? Karena ilmu itu adalah pada dasarnya dia aslun. Al-ilmu aslun, yaitu dasar dari segala sesuatu. Ilmu apapun, Pak. Ilmu apapun itu adalah merupakan dasar dari segala sesuatu. Bahkan ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama pun itu menjadi pondasi dasar seseorang bisa melakukan sesuatu. Satu contoh, seorang guru, ya, dia tidak bisa dan tidak mungkin bisa mengajar di kelasnya kalau dia tidak memiliki ilmu tentang mengajar. Maka ilmu tentang mengajar itulah yang menjadi dasar seseorang bisa mengerjakan proses belajar mengajar. Begitu juga orang berdagang. Kalau dia tidak memiliki ilmu perdagangan, otomatis dagang yang dia lakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi dia melakukan jual beli itu malah rugi terus gitu loh. Padahal dia itu berdagang tujuannya supaya mendapatkan untung yang banyak. Tapi apa ternyata malah rugi terus karena dia tidak punya ilmunya. Ini kaitannya dengan dunia. Terlebih lagi tentang akhirat, tentang agama. Apabila seseorang melakukan sebuah amalan-amalan
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, maka apa yang terjadi? Tentu apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ilmu ini adalah menjadi dasar pertama kali seseorang melakukan segala sesuatu. Maka di sini ilmu syar'i adalah merupakan ilmu yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Terlebih lagi, ilmu syar'i ini adalah ilmu yang dimana seseorang apabila mengajarkannya, maka ini adalah menjadi sebuah investasi akhirat yang tidak akan pernah terputus. Karena ketika seseorang mengajarkan sebuah ilmu, kemudian orang yang diajari itu mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka otomatis pahala yang didapat sama seperti orang yang melakukannya. Dan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Pahala-pahala itu akan mengalir kepada seorang yang mau mengajarkan ilmu. Maka ini menjadi sebuah perkara yang sangat penting yang perlu kita ketahui tentang masalah ilmu itu. Bahwasanya orang yang belajar ilmu saja sudah mendapatkan keutamaan yang begitu besar, apalagi dia mau mengajarkannya. Bahkan apa kata Rasulullah tentang keutamaan ilmu? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya apabila engkau memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada seseorang satu saja, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Artinya lebih baik bagimu daripada perhiasan dunia yang paling mahal. Nah, seseorang tidak akan mungkin bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain kalau dia tidak memiliki apa Pak? Tidak punya ilmu. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang begitu besar bagi orang yang mau belajar dan mau mengajarkannya. Bahkan orang yang mau belajar itu, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah min ajallil ibadat. Di antara ibadah yang paling mulia itu adalah belajar. Bahkan Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', bahwasanya ilmu itu tidak ada yang menyamai satupun kedudukannya. Tapi dengan satu syarat, ya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar ketika belajar. Jadi kita ketika belajar itu harus diawali dengan niat yang benar dulu Pak, supaya ilmu yang kita dapatkan itu memiliki keistimewaan yang tidak ada tandingannya apapun. Lalu bagaimana niat itu bisa benar? Kata Imam Ahmad, antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Dan ini sering sekali kami sampaikan di setiap kajian ketika kita ingin mengingatkan tentang niat yang benar menuntut ilmu. Yaitu apa Pak niatnya? Hendaknya dia meniatkan pada dirinya untuk membuang kebodohan dari dirinya dan membuang kebodohan dari orang lain. Apabila Bapak Ibu dari rumah melangkahkan kakinya menuju masjid ini, menuju kajian di masjid dengan niat supaya saya ini masih bodoh, saya ini masih jauh ilmunya, maka saya pengen memintarkan diri sendiri gitu. Ben aku ki paham, ben aku yo pinter, ben aku yo
bisa beribadah dengan ibadah yang benar, nah, niatnya seperti itu, maka niat Bapak itu sudah benar ketika belajar ilmu. Dan ketika itu ilmu tidak ada yang bisa menandingi kalau memang niatnya seperti itu. Dan itu pun akan berlaku kepada ilmu-ilmu yang lain, Pak. Kalau orang belajar atau sekolah di universitas tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar, maka apa yang terjadi? Ya nggak dapat ilmu. Tujuannya cuma yang penting dapat gelar gitu. Cuma yang penting datang, masuk, bayar, lulus, nah gitu. Tapi kalau niatnya memang benar, saya ingin belajar ilmu ini supaya saya pintar, bisa menguasai, saya bisa mempraktekkan ilmu itu. Nah, otomatis kan apa yang dia dapatkan, Pak? Suatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini sebuah gambaran yang nyata begitu. Sebuah gambaran yang nyata yang memang bisa kita lihat di sekitar kita. Kalau memang orang benar-benar ketika sekolah dengan tujuannya ingin membuang kebodohan dari dirinya, maka yang dia dapatkan memang sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya lah. Dia akan bermanfaat bagi dirinya, bahkan orang lain pun juga akan mengambil manfaatnya. Bahkan dia bisa menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat. Status sosialnya berbeda dengan orang yang tidak mau belajar. Maka ini adalah sebuah keutamaan yang besar apabila seorang niatnya benar dalam menuntut ilmu. Nah, ini adalah sekedar kita mereview sedikit, Pak, tentang inti dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, kita masih menggunakan kitab yang sama, Pak. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan tema yang baru, yaitu Kitab Hamdillahi Ta'ala wa Syukrih, yaitu pembahasan tentang hamdillah ta'ala, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hamdillah dengan ucapan alhamdulillah, dengan lafaz alhamdulillah. Bahwasanya kita sebagai manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehidupan, Pak, itu tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita menjalani kehidupan itu banyak sekali ternyata nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, tapi apa? Secara gratis. Kita menikmati fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi apa? Gratis. Nah, kita hanya dituntut untuk apa, Pak? Untuk bersyukur, gitu aja. Nah, syukurnya nanti akan bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan mata. Dengan mata kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyaksikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan kita bisa menyaksikan tentang ciptaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha besar dan maha agung, dan Allah lah yang menjadi satu-satunya ciptaan kita dan yang harus perlu kita ibadahi dan kita taati. Dengan mata kita bisa menyaksikan ya segala sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca Al-Qur'an dengan kita melihat
dengan melihat Al-Qur'an. Coba begini Pak, kalau misalnya kita dicabut sedikit saja dari nikmat mata, misalnya kita belean saja, wah itu sudah nggak karu-karuan itu Pak. Yang tadinya kita bisa melek dengan nikmatnya, bisa melihat keindahan pagi hari, ternyata bangun tidur kok belean. Waduh, mata itu rasanya sepet, perih, gatel, wah susah ya. Bahkan harus kucek-kucek mata terus, keluar cairannya, nah, seperti itu. Atau kita naik motor, kita menyaksikan keindahan sekitar kita dengan naik motor, ternyata kok ada debu masuk mata, tek, lilipan, wah itu sudah kucek. Apalagi kalau sampai mata itu iritasi, wah itu sampai semalaman nggak bisa tidur biasanya, bahkan kadang tambah meriang. Itu. Ini baru sedikit saja kita sudah kewalahan. Maka ketika kita diberikan Allah kenikmatan mata, hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul ketika memberikan kita mata, meletakkannya itu di depan semua, Pak. Matanya. Coba kalau yang satu depan, satu yang belakang. Enggak laku, Pak, kacamata, Pak. Ini baru mata. Kemudian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hidung. Ya. Kita bisa bernafas dengan lega. Kita bisa menghirup segarnya udara di pagi hari. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Coba kalau kita misalnya hidung kita lagi mampet, lagi pilek, wah itu berat rasanya, Pak. Kadang-kadang hidungnya yang mampet, kepala ikut pusing gitu, karena mungkin kekurangan oksigen yang masuk ke otak gitu, pusing. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul ketika kita diberikan hidung, lubangnya 2 menghadap ke bawah. Nah coba kalau Allah berikan lubang hidung itu hadapnya ke atas, wah kalau musim hujan repot itu, Pak. Kita bingung nutupannya ya. Kemudian nikmat Allah yang sering juga kita lupakan yang ada di anggota badan kita adalah tangan misalnya. Allah berikan kepada kita tangan, maka hendaknya kita gunakan tangan kita untuk segala sesuatu yang baik, untuk menolong orang lain, untuk melakukan hal-hal yang positif dengan tangan kita. Allah berikan kaki kita sehat, maka hendaknya kita melangkahkan kaki kita kepada hal-hal yang positif juga. Di antaranya dengan kita menghadiri majelis seperti ini. Di antaranya dengan kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Karena satu langkah kaki menuju masjid itu dihitung sebuah pahala yang besar di hadapan Allah. Itu satu langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah." Dan setiap langkah yang dia lakukan untuk berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sedekah. Ini bagi yang tidak diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bersedekah lewat seperti ini caranya, Pak. Dan masih banyak lagi cara-cara bersedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ini adalah merupakan bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun terkadang kita baru tahu ketika kita dicabut sedikit nikmat itu.
Maka di sini beliau Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang pentingnya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Sini beliau menulis dalam pembahasan hamdillah, yaitu ucapan alhamdulillah. Biasanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu dalam rangka apa, Pak? Kita alhamdulillah gitu. Setelah makan karena kenyang ya, Pak. Karena alhamdulillah udah kenyang gitu. Mengucapkan alhamdulillah, kita dapat hadiah gitu. Alhamdulillah dapat hadiah gitu. Intinya kita dapat sesuatu yang menyenangkan, ya. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memang tempat kita untuk memuji. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala memang yang terpuji. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena memang pujian-pujian itu memang sebenarnya hanya untuk diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji dalam segala hal. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, itu disunahkan kita untuk mengucapkan lafaz alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini adalah sebuah doa ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Misalnya alhamdulillah, misalnya kita dapat ini, gaji kita naik itu. Ternyata ketika dibuka amplopnya, wih, gaji saya naik. Nah, diucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yaitu segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya akan sempurna, ya, kesolihannya gitu. Segala sesuatu yang baik. Akan tetapi apabila kita ditimpa segala sesuatu yang ternyata kita tidak suka, itu pun kita juga disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, Pak. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu apa, Pak? Baik. Baik. Maka kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Lafadznya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Yaitu segala puji bagi Allah apapun kondisinya, begitu. Apapun yang kita dapatkan alhamdulillah gitu. Iya. Maka pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan wajibun ala kulli insan. Sebuah kewajiban terhadap seluruh manusia. Wa kadzalika syukru. Demikian pula ungkapan syukur. Karena memang ucapan alhamdulillah itu biasanya kita ungkapkan karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru ala in'amihi, yaitu kita ungkapkan syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari akal, kesehatan badan, harta, keluarga yang sehat, kondisi yang aman, dan nikmat-nikmat yang lain yang mana kita tidak bisa hitung. Karena kalau kita suruh menghitung-hitung nikmat Allah itu, kita tidak akan mampu, Pak. Lalu kita ketika sakit, ya, sakit susah bernafas gitu aja lah. Itu aja kalau kita ke dokter sehari itu kira-kira habis berapa tabung itu, Pak.
Mungkin setabung, anggap aja satu tabung untuk satu hari gitu. Nah itu anggap saja satu tabungnya misalnya 300.000. Nah itu kalau seminggu saja sudah berapa itu? Sudah 2.100.000 nih. Ya 2.100.000. Apalagi setahun. Ulala, itu baru nafas. Lalu dengan yang lainnya, wah itu sudah banyak sekali. Susah kita untuk menghitung. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu sebenarnya banyak sekali yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya, karena memang banyak sekali. Kullu hadhihi ni'am 'azimah. Semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan besar. Yastahiqqu jalla wa ala ayyushkar 'alaiha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disyukuri. Wasyukru qala ahlul ilm huwal qiyamu bi ta'atil mun'im. Dan para ulama mendefinisikan tentang makna syukur itu adalah al-qiyamu bi ta'atil mun'im, yaitu seseorang menjalankan ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Yang memberikan nikmat kita itu siapa? Oh, Allah. Berarti kita harusnya menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah ungkapan syukur kita. Kita diberikan kesehatan, maka hendaknya kita apa, Pak? Kita menggunakan kesehatan kita itu untuk menjalankan ibadah, menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kelapangan rizki, maka hendaknya kita bisa menggunakan rizki yang Allah berikan itu untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan lain sebagainya. Hada syukru antakuma bi ta'atil mun'im wala siyama jinsu hadhihi ni'mah. Dan syukur ini yaitu dengan seseorang menjalankan ketaatan kepada sang pemberi nikmat, terutama yang sejenis dengan nikmat yang Allah berikan. Fa idza an'amallahu 'alaika bimalin, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa harta, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Falyakun 'alaika atharun hadzal mal fi libasika, fi baitika, fi markubika, fi sadaqatika, fi nafaqatika. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, maka hendaknya kita mensyukuri dengan harta itu. Dengan apa? Dengan kita membelanjakan dengan harta kita untuk membeli pakaian misalnya. Ya. Jadi ini sebuah ungkapan syukur juga, Pak. Kita diberi Allah rizki yang banyak, lah kok bajunya kok compang-camping, nah kan itu. Seakan-akan dia tidak mau bersyukur dengan memberi pakaian yang bagus gitu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi Allah pun ingin melihat, Pak. Lah misal kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka kita tampakkan nikmat yang Allah berikan dengan misalnya beli pakaian yang layak. Nah, supaya kita bisa menampakkan rasa syukur kita, bisa menampakkan nikmat yang Allah berikan. Oh, dengan diberikan baju yang bagus. Bajunya untuk apa? Oh, untuk sholat. Oh, untuk aktivitas sehari-hari. Oh, untuk menampakkan bahwasanya orang Islam itu bagus gitu loh. Orang Islam itu enggak kumuh. Orang Islam itu rapi gitu.
Falyakun 'alaika atharu hadzal mal fi libasika fi baitika. Kita bisa belanjakan untuk membeli rumah, memberi kendaraan, untuk sedekah, untuk menafkah. Liyura atharu ni'matillahi 'alaika fi hadzal mal, supaya terlihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa harta ini tadi. Atau misalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa ilmu. Idza an'amallahu 'alaika bi'ilmin falyura 'alaika atharu hadzal ilm. Maka hendaknya kita menampakkan bekas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu itu dengan cara apa? Min nashrihi bainan nas, dengan cara kita menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dengan cara berdakwah, dengan cara mendirikan TPA misalnya. Nah, jadi istilahnya apa ya? Kita zakatul ilm. Zakatul ilm ta'limuhu, yaitu zakatnya ilmu itu dengan cara apa, Pak? Mengajarkannya. Jadi kita ketika sudah belajar dapatkan ilmu, maka kita dituntut untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya apa? Kita mengajarkan. Fasyukru yakunu min jinsin ni'mah allati an'amallahu biha 'alaika. Idzan faman 'asallah fa innahu lam yakun bisyukri ni'matillah. Oleh karena itu, maka barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia itu termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena sudah diberikan nikmat oleh Allah, sudah merasakan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung, kok ternyata mengingkari nikmat itu. Disuruh taat gak mau, disuruh sholat gak mau, disuruh sedekah gak mau, disuruh apa lagi, Pak? Disuruh ngaji gak mau. Nah ini kan nanti ke suatu saat karena dia gak mau mensyukuri nikmat-nikmat ini, menggunakan nikmat-nikmat, menggunakan fasilitas yang Allah berikan tidak pada tempatnya, bisa jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti itu. Dalam sebuah ayat gimana, Pak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, akan tapi apabila engkau kufur terhadap nikmatku, engkau tidak mau menggunakan nikmat-nikmat yang aku berikan untuk taat kepadaku, nah istilahnya kan begitu, maka tunggulah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan, Pak. Allah akan menambah kenikmatan apabila kita mau bersyukur. Tapi kalau kita enggak bersyukur, ya sudah, tunggu saja. Nah, ibaratnya begitu. Fal'asi lam yakum bisyukri ni'matillahi azza wajal. Orang yang bermaksiat itu pada hakikatnya mereka memang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Wa yanqus min syukrihi biqadri ma ata minal ma'siyah, dan syukurnya itu akan berkurang tergantung kemaksiatan, seberapa banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Meskipun hatta lau qala al-insan bilisanihi ashkurullah, meskipun orangnya mengucapkan saya itu bersyukur kepada Allah, saya itu bersyukur, alhamdulillah, tapi dari perbuatannya kok tidak mencerminkan dia itu bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, maka hal ini sama saja, Pak. Ya. Karena hakikat syukur itu apa?
al-qiyamu bi ta'atil mun'im, yaitu tadi itu menjalankan ketaatan kepada pemberi nikmat. Kalau dia hanya mengucapkan saya bersyukur tapi kok enggak menjalankan perintah Allah, maka ini sama saja. Seseorang belum bersyukur. Maka tuntutan dari syukur itu adalah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhim anna alaina an nashkura ni'matallah. Maka yang paling penting di sini adalah terhadap nikmat-nikmat Allah hendaknya kita mensyukurinya. Wa yakunu syukru min jinsin ni'mah, dan syukur itu sesuai dengan kenikmatan yang Allah berikan. Fatabdhulu minal ilm wal mal bihasabi ma a'taqallah azza wa jal, yaitu dengan cara mengusahakan ilmu maupun harta yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita gunakan untuk beraktivitas yang positif. Tidak malah kita diberikan kesehatan justru malah apa, Pak? Tidur terus. Nah, ini kan juga enggak mensyukuri nikmat. Wong yang lain aja kadang-kadang badan meriang aja masih mau beraktivitas, mau bekerja. Lah ini diberikan kesehatan kok kerjaannya gur tidur terus. Malas banget gitu kan seakan-akan. Ini juga kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut oleh Allah untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan. Dengan cara melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan beberapa dalil tentang syukur. Tentang syukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka mengingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, maka aku, kata Allah, akan mengingat kalian. Artinya kita mengingat Allah dengan cara berzikir. Dan berzikir itu tidak hanya sekedar zikir dengan lisan, Pak. Fa'lam anna dzikrallah azza wa jalla huwa dzikrul qalb. Karena yang dimaksud dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya adalah zikir dengan hati, Pak. Seseorang ketika lisannya berzikir akan tetapi hatinya itu kosong, hatinya kemana-mana, maka sebenarnya zikir ini masih kurang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa." Dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang hatinya Allah lalaikan dari mengingatku, dari berzikir kepadaku, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi Allah lalaikan hati dari mengingat Allah. Nah, berarti kan mengingat itu pada hakikatnya di mana, Pak? Dalam hati. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, Pak. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, apabila kita tetap hati kita itu bertafakur ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hati, maka ini sudah dianggap orang ini berzikir, mengingat Allah. Meskipun lisannya tidak mengucapkan zikir. Tapi kalau orang hanya zikir secara lisan, hatinya tidak, maka ini masih kurang. Tapi kalau hatinya berzikir meskipun lisannya itu tidak mengucapkan zikir-zikir itu, maka ini sudah dianggap zikir. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul qalb yakunu fi kulli syai'. Zikir dengan hati itu bisa dilakukan di setiap keadaan. Yakni makna dzalika annal insan wa yamshi
wa huwa qa'id wa huwa muddaji' idza tafakkara fi ayatillah fahada min dzikrillah. Yang dimaksud dengan berzikir dengan di segala tempat adalah apabila seseorang itu berjalan, dia duduk, dia tidur-tiduran, dan dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hal demikian sudah termasuk zikir. Wa man dzakarallaha aidan ma jaa fis wa min dzikrillahi aidan ma jaa fis sunnah misl la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi antara zikir-zikir yang bisa diucapkan dengan lisan atau bisa diterapkan dalam hati, banyak sekali diantaranya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mungkin terlalu panjang, atau mungkin zikir-zikir setelah sholat itu Pak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan bahkan Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar itu sehari berapa Pak? 100 kali. Wa inni astaghfirullah fil yaum mi'ah marrah. Jadi dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah. Nah, ini kalau ucapan istighfar ini tidak terbatas ketika setelah sholat, tapi sepanjang waktu sehari. Bahkan boleh dipraktekkan lebih dari 100 kali istighfar. Dan banyak sekali keutamaan istighfar, Pak. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam Al-Qur'an itu fakultu astaghfiru, maka aku katakan, istaghfiru, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi ampunan. Maka apa yang akan terjadi ketika orang mau berzikir? Yursilis sama alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala mengutus awan itu secara bertubi-tubi. Wa yumdidkum. Gimana Pak itu ayatnya itu? Jadi yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda, kemudian memberikan anak. Wa ja'alakum anhara, mengalirkan air sungai. Jadi intinya begini, Pak. Ketika orang mendapatkan kesulitan apapun, dia mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Bahkan Syekh bin Baz itu ditanya, "Ya wahai Syekh, saya itu tidak punya anak. Maka apa yang harus aku lakukan?" Beliau menjawabnya cuma beristighfarlah. Saya pengin ekonomi saya pengin bagus, istighfarlah. Saya pengin ini, istighfarlah. Pengen apapun, jawabannya Syekh cuma istighfar. Kemudian beliau menyampaikan ayat itu. Dengan istighfar Allah akan turunkan air hujan. Allah akan alirkan sungai. Yang tidak punya anak dengan istighfar, dengan banyak istighfar akan Allah berikan keturunan. Yang sulit rizkinya, Allah akan permudah rizkinya. Yang sakit Allah akan berikan kesembuhan. Dengan cara apa? Dengan banyak istighfar. Maka ini adalah sebuah zikir yang sangat pendek, tapi memiliki keutamaan yang bisa kita rasakan saat di dunia. Karena ayatnya menunjukkan keutamaan saat di dunia, dan di akhiratnya pun juga tentu ada keutamaannya. Karena Allah akan mengampuni.
Karena lafadznya saja memohon ampun ya, istighfar. Maka selain Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah juga akan berikan yang kontan di dunia dengan tadi itu. Dan di antara zikir pula yaitu dengan cara seseorang melaksanakan sholat. Ini juga merupakan bagian dari zikir, Pak. Kemudian membaca Al-Quran, ini juga termasuk zikir. Bahkan membaca Al-Quran itu pahalanya tidak per ayat, tapi apa, Pak? Per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, sementara satu kebaikan itu akan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Maka Rasulullah mempertegas lagi, la aqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif harfun, lam satu huruf, mim dan satu huruf. Itu membaca alif lam mim saja sudah dapat 300 kebaikan. Lalu bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah, Pak? Itu ada berapa huruf itu, Pak? Banyak sekali, dan kalau saya suruh hitung nggak bisa, Pak. Banyak. Ini makanya membaca Al-Quran ini termasuk zikir yang paling afdal, kata para ulama. Baca Al-Quran merupakan zikir paling afdal karena keutamaannya per huruf saja dilipatkan sampai 100. Maka, dan ini sebuah kebaikan apabila kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita mau mengajarkan kepada orang lain, maka ini sebuah investasi akhirat yang sangat besar sekali. Karena orang yang kita ajari itu nanti akan membaca Al-Quran, mempraktekannya, maka pahala-pahala dan kebaikan itu nanti akan senantiasa kita dapatkan, insya Allah nanti di akhir. Mungkin ini, Pak, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.